Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yazid MPD. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang media pendidikan dan guru. Dalam menentukan media pendidikan, kita harus mengacu kepada 5 pedoman. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang apakah guru memiliki pengetahuan, pemahaman, dan pengertian yang cukup tentang media pendidikan. Dan itu sudah ada jawabannya pada video yang lalu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apakah seorang guru memiliki keterampilan dalam menggunakan media tersebut dalam proses belajar mengajar di kelas. Nah, keterampilan guru dalam memilih dan menggunakan media pendidikan ini sangat penting bagi kita. Nah, ini sangat-sangat penting bagi kita. Oleh karena itu, seorang guru dalam memilih media pendidikan harus betul-betul yang sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai media yang dipilih tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini. Sehingga percuma saja dia memiliki media tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pendengar yang budiman, mari kita awali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Keterampilan memilih dan menggunakan media pendidikan. Guru tidak cukup hanya memiliki pengetahuan tentang media pendidikan, tetapi dia juga harus memiliki keterampilan dalam memilih dan menggunakan media tersebut dengan baik. Jadi, di samping kita mengetahui beberapa media pendidikan, tapi kita tahu bagaimana cara menggunakan media tersebut. Nah, bagaimana caranya supaya guru itu bisa menggunakan media, memilih media dengan tepat dan baik? Nah, itu perlu mengalami latihan-latihan atau praktek-praktek. Ini. Nah, praktek-praktek itu harus dilakukan secara kontinu dan sistematis. Baik dalam kehidupan pembelajaran maupun dalam pasca pelatihan jabatan in service training. Ini. Namun dalam kesempatan kali ini yang perlu kita perhatikan sekali, bagaimana cara memilih dan menggunakan media pendidikan tersebut? Yang pertama harus diperhatikan bahwa media tersebut harus sesuai dengan kriteria sebagaimana berikut. Yang pertama, tujuan mengajar. Media yang kita gunakan harus sesuai dengan tujuan mengajar. Apa maksudnya? Misalnya kita akan mengajarkan wudhu, maka medianya adalah air. Nah, ini. Medianya adalah air. Bisa juga ember. Bisa juga gayung. Nah, ini. Jadi media harus sesuai dengan tujuan mengajar. Tujuan mengajar temanya apa? Kalau temanya tentang air, ya medianya air. Yang kedua, memilih dan menggunakan media harus sesuai dengan bahan pelajaran. Bahan pelajaran yang akan disampaikan tentang apa, maka medianya harus sejalan. Jangan sampai bahan pelajarannya A, medianya C, sehingga tidak nyambung. Nah, ini.
Yang ketiga, dalam memilih dan menggunakan media pendidikan, yang ketiga adalah harus sesuai dengan metode pendidikan, metode pengajaran. Metode yang digunakan harus sesuai dengan medianya. Nah ini. Banyak kan media pendidikan, misalnya kita metode mengajarnya mau metode diskusi. Nah ini. Maka bahan-bahan yang diskusi itu bahan-bahan mengajarnya itu ya menunjukkan bahan untuk didiskusikan. Nah ini. Terus mengambil alat atau medianya yang bisa didiskusikan. Gitu. Jadi harus sesuai dengan metode mengajar yang ketiga. Yang keempat, dalam memilih dan menggunakan media pendidikan harus sesuai dengan tersedianya alat yang dibutuhkan. Nah, jadi kalau alat yang dibutuhkan medianya nggak ada gitu, ya kita jangan pilih gitu. Pilih yang mudah yang bisa dijadikan sebagai alat media pendidikan. Gitu. Misalnya seorang guru ingin mengajarkan bab tayamum. Nah, itu. Maka medianya bisa tembok, medianya bisa debu, medianya bisa tepung misalnya. Nah ini. Jadi media yang tersedia yang dibutuhkan itu yang mudah kita ambil. Yang mudah kita cari. Misalnya seorang guru IPA misalnya mau mengajarkan benda padat, benda cair, benda gas. Maka dia tinggal ngambil yang mudah. Misalnya benda padat bisa mengambil batu misalnya. Benda cair bisa mengambil air. Masukkan ke dalam plastik ya. Kemudian benda gas. Nah itu. Cari tabung gas. Nah ini. Kalau benda gas ya. Seperti balon misalnya. Gasnya. Nah ini. 1, 2, 3, 4. Ini penting sekali. Jangan sampai kita lupakan. Yang kelima. Memilih dan menggunakan media pendidikan harus sesuai dengan jalan pelajarannya. Nah ini. Media yang kita gunakan harus sesuai dengan jalan pelajaran. Tadi katakan, kalau pelajaran Quran hadis, tentu medianya bisa buku juz amma, kemudian buku Iqra, bisa Al-Quran. Nah ini. Bisa huruf-huruf yang bersambung, huruf-huruf yang berpisah. Nah ini. Harus sejalan dengan pelajarannya. Tapi kalau pelajaran IPA atau matematika kan bisa menggunakan media tadi seperti tadi contohnya. Nah ini. Jadi dalam memilih dan menggunakan media harus sejalan dengan pelajarannya. Jangan sampai medianya A, pelajarannya C. Harusnya medianya A, pelajarannya A. Jadi sehingga nyambung. Ini. Yang keenam, memilih dan menggunakan media pendidikan harus bisa menilai hasil belajar. Nah ini. Dengan adanya media pendidikan itu diharapkan kita mampu menilai hasil belajar dengan menggunakan media dengan tidak menggunakan media. Itu. Makanya disiapkan evaluasi untuk menilai hasil belajarnya. Ini. Selanjutnya dalam memilih dan menggunakan media pendidikan yang ketujuh itu harus sesuai dengan pribadi guru. Nah, gurunya gimana? Ini.
Pribadi guru di sini maksudnya adalah guru tersebut apakah memiliki kepribadian yang tegas, atau memiliki kepribadian yang suka humor, atau memiliki kepribadian yang disiplin. Itu harus sesuai nanti media pendidikannya, memilih medianya. Ini. Misalnya seorang pribadi guru tidak suka dengan media berupa belalang gitu. Maka ya tidak harus dan jangan dipilih itu sebagai media pendidikan, karena guru tersebut secara pribadi pun sudah tidak menyukainya. Ini. Yang kedelapan, di dalam memilih media pendidikan harus sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Kemampuan siswa mencari media atau menggunakan media, minat siswa ini harus dipelajari. Jadi sebelum menggunakan media pendidikan harus memikirkan dulu apakah siswa ini minat nggak dengan media ini. Ini. Yang terakhir, media pendidikan yang kita pilih harus sesuai dengan situasi pengajaran yang sedang berlangsung. Misalnya kita sedang mengajarkan tentang fungsi air hujan misalnya. Nah, situasi pengajaran yang sesuai yang sedang berlangsung yaitu ketika adanya kondisi alam sedang hujan. Sehingga langsung bisa dirasakan, oh iya, yang Bapak bicarakan atau yang Ibu bicarakan itu sesuai dengan realita atau kejadian yang ada. Nah ini. Nah, dari sinilah dapat kita lihat bahwa antara media pendidikan dan faktor-faktor pengajaran lainnya sangat erat hubungannya dan merupakan jalinan berantai. Merupakan jalinan berantai yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Itulah tutorial tentang bagaimana cara memilih media dan menggunakan media pendidikan. Pada akhirnya saya simpulkan yang pertama harus sesuai dengan tujuan mengajar. Kriterianya sesuai dengan tujuan mengajar. Kedua, bahan pelajaran sesuai dengan metode mengajar. Keempat, tersedianya alat yang dibutuhkan. Kelima, jalan pelajarannya. Yang keenam, harus bisa penilaian hasil belajar. Yang ketujuh, disesuaikan dengan kepribadian guru. Yang kedelapan, disesuaikan dengan minat dan kemampuan siswa. Yang terakhir, disesuaikan dengan situasi pengajaran dan pelajaran yang sedang berlangsung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadikan sebuah tambahan wacana buat kita, pengetahuan buat kita sebagai guru, sebagai ahli pendidik untuk lebih memahami kembali dalam memilih dan menggunakan media pendidikan. Insya Allah di kesempatan yang lain kita akan lanjutkan tentang bagaimana keterampilan membuat media pendidikan. Nanti di video-video berikutnya kita akan membahas tentang keterampilan membuat media pendidikan. Baik, saya rasa cukup tutorial hari ini. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
wa amalan makbulan wa rizqan halalan wasi'an mubarakan min haitsu la yahtasib. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Terima kasih Anda telah mendengarkan video kami.